YOLO! Hai Sobat Bento, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja lah tentunya. Oke, kali ini gue akan mengulas film yang berjudul Bubble Boy, di mana film ini akan menceritakan seorang pria yang bernama Jimmy Livingstone yang hidup dalam bola tertutup seumur hidupnya, yakni selama 18 tahun. Dikarenakan ia memiliki imun tubuh yang lemah serta harus hidup dalam ruang steril dari bakteri, mereka tinggal di rumah besar yang didesain khusus untuk Jimmy. Kamar tidur Jimmy adalah sebuah balon plastik berukuran besar yang dilengkapi dengan sarung tangan raksasa supaya ibunya dan Jimmy bisa melakukan aktivitas. Seisi rumah juga dilengkapi dengan pipa plastik supaya Jimmy bisa berkeliaran dengan bebas. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel Sarjana Bento. Penasaran dengan kelanjutan film ini? Segera atur posisi rebahan, simetriskan celana dalam, ambilkan catut tangga, dan cekicot. Scene awal film ini kita akan diperlihatkan ibu Jimmy yang tengah melahirkan Jimmy di sebuah rumah sakit. Ketika berumur 4 tahun, ibunya memutuskan untuk membawa dia pulang dari rumah sakit dan merawatnya di rumah. Karena ibu Jimmy adalah ibu yang sangat overprotective dan ia tidak mengizinkan Jimmy bergaul dengan anak yang lainnya. Dikarenakan mereka dianggap membawa bakteri berbahaya untuk kehidupan Jimmy. Ketika beranjak umur 16 tahun, Jimmy tidak sengaja melihat Chloe, si gadis cantik yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Sejak saat itu, Jimmy jadi rajin membersihkan jendela kamarnya cuman untuk melihat Chloe dari kejauhan cuy. Suatu ketika, Chloe penasaran dan masuk ke rumah Jimmy diam-diam. Melihat Chloe di depannya menjadikan Jimmy salah tingkah dan tidak fokus. Sayangnya pertemuan mereka di hari itu sangat singkat karena ibu Jimmy tiba-tiba datang. Melihat hal itu tentu saja ibunya marah dan melarangnya untuk menemui Chloe lagi. Dikarenakan ibu Jimmy menganggap bahwa Chloe bukan wanita baik-baik. Namun keesokan harinya Chloe diam-diam datang lagi ke rumah Jimmy dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat cuy. Suatu malam Chloe menyelinap masuk ke kamar Jimmy dalam kondisi mabuk. Hari itu adalah hari ulang tahunnya dan dia berniat merayakannya bersama Jimmy. Chloe berkata kalau dia ingin kado sebuah ciuman dari Jimmy. Namun apa daya, mereka berdua terpisah oleh balon plastik. Momen itu adalah momen istimewa bagi Jimmy. Untuk pertama kalinya dia merasakan nikmatnya jatuh cinta, tapi takut untuk mengutarakan isi hatinya karena nggak tahu harus bagaimana. Dia merasa cemburu pas tahu Chloe ternyata berpacaran dengan teman sekolahnya yang bernama Mark. Jimmy hanya bisa melihat mereka dari jendela kamarnya. Dalam hati dia nggak rela dan berpikir andai saja dia terjebak di dalam galon plastik ini. Mungkin dialah yang menjadi pacar Chloe. Hingga suatu ketika Chloe kembali datang menemui Jimmy lagi. Namun kali ini dia membawa kabar mendadak yang membuat hati Jimmy hancur berantakan cuy. Dia berkata kalau beberapa hari lagi dia akan menikah dengan Mark yang resepsinya akan berlangsung di air terjun Niagara. Mendengar kabar buruk itu, Jimmy kemudian mengusir Chloe keluar dan menyuruhnya agar tidak menemuinya lagi. Sebelum pergi, Chloe meninggalkan sebuah kotak hadiah untuk Jimmy dan keesokan harinya setelah dibuka, ternyata berisi sebuah bola kaca dengan miniatur mereka berdua di dalamnya yang bertuliskan I love you. Jimmy menyesal karena telah mengusir Chloe kemarin dan dia lebih menyesal lagi karena tidak mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya kepada gadis yang dicintainya. Akhirnya dengan tekad dan niat yang bulat, Jimmy berencana untuk pergi menemui Chloe, tapi dia hanya punya waktu 3 hari lagi sebelum Chloe menikah. Dia berhasil mendesain sebuah bola plastik portable untuk traveling keluar menemui Chloe. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Jimmy bisa berjalan-jalan keluar walaupun harus berada di dalam balon. Dia berlari secepat-cepatnya dan menikmati bagaimana rasanya jatuh bangun di jalanan aspal. Pada awalnya dia ingin naik bis, tapi karena harga tiketnya mahal dan dia cuma bawa uang receh, mau tak mau Jimmy melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki cuy. Namun karena dia nggak memperhatikan jalan, akhirnya Jimmy ketabrak bis dan untungnya balon udaranya menyelamatkan hidupnya.
Sekelompok anak muda turun dari bis itu untuk memastikan Jimmy tidak apa-apa. Kemudian dia bertanya apakah dia bisa menumpang di bis itu sampai ke air terjun Niagara. Dengan senang hati, para pemuda itu membawa Jimmy masuk ke dalam bis. Di dalam bis, mereka semua bernyanyi dengan ceria dan Jimmy tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Kemudian, para pemuda itu berkenalan dengan Jimmy. Mereka ini ceritanya sedang dalam perjalanan untuk acara perkumpulan di tengah padang gurun. Mereka adalah sekelompok pemuda yang sengaja meninggalkan harta benda miliknya dan memilih untuk mendalami ilmu keabadian dan berguru kepada seorang pria bernama Gil. Mendengar cerita itu, dengan polosnya Jimmy berkata kalau mereka ini adalah sekelompok penganut sekte sesat. Karena sakit hati mendengar perkataan Jimmy, para pemuda itu secepat mungkin mengusirnya dari bis dan meninggalkannya di tengah padang gurun. Sementara itu, ibu dan ayah Jimmy panik setelah mengetahui anak kesayangannya menghilang cuy. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Jimmy sendiri dan sempat mampir ke loket bus dekat rumah mereka. Petugas loket itu bilang kalau Jimmy dibawa sekelompok anak muda dan mereka ini menuju jalan raya ke arah Las Vegas. Setelah beberapa jam berjalan, Jimmy tak sengaja bertemu dengan seorang anggota geng bernama Slim yang ban motornya bocor di tengah jalan. Jimmy menawarkan bantuannya untuk menambal ban tersebut. Kebetulan dia mempunyai alat-alat yang dibutuhkan. Slim mungkin memiliki wajah yang sangat seram, tapi sebenarnya dia juga orangnya baik hati. Dia mendengarkan curhatan Jimmy kalau beberapa saat lalu dia ditinggalkan begitu saja sama sekelompok pemuda di tengah padang gurun. Slim bertanya pada si Jimmy ini niatnya mau pergi kemana dan untuk apa. Jimmy kemudian bercerita dengan jujur kalau dia berniat untuk menemui pujaan hatinya yang mau dinikahi orang lain. Setelah mendengar cerita dari Jimmy, Slim kemudian teringat oleh masa lalunya, di mana dia kemudian menunjukkan sebuah tato di perutnya yang bertuliskan Wildfire. Wildfire adalah nama panggilan cewek pujaan hatinya. Ternyata Slim juga pernah mengalami nasib serupa dengan Jimmy, yaitu cewek yang ditaksirnya meninggalkan dia untuk menikah dengan orang lain cuy. Di lain tempat, para pemuda yang melakukan pertemuan di tengah padang gurun, pemimpin mereka bernama Gil menunjukkan sebuah pahatan batu zaman purba. Kemudian ia berkata kalau sang juru selamat terjebak di dalam sebuah bola. Mereka harus menemukan dia dan membebaskannya dari bola itu. Kalau tidak, maka dunia ini akan kiamat cuy. Otomatis kelompok pemuda tersebut panik karena beberapa saat lalu mereka sempat ketemu dengan sosok yang dimaksud Gil. Sementara itu Slim dan Jimmy menjadi teman baik. Mereka berdua akhirnya berboncengan dan menuju air terjun Niagara secepatnya. Ketika melewati Las Vegas, Slim kemudian berencana untuk mampir dan berjudi supaya bisa memenangkan hadiah uang untuk biaya bensin ke Las Vegas. Karena ada urusan, Slim kemudian meninggalkan Jimmy. Beberapa saat nampaknya keberuntungan ada di tangan Jimmy. Hanya dengan satu koin terakhir miliknya dia bisa memenangkan door prize di kasino itu, yaitu sebuah skuter bermesin cuy. Karena dikejar waktu, Jimmy memutuskan untuk meninggalkan Slim dan menaiki skuter itu menuju tempat tujuannya. Slim panik dan berusaha mencari Jimmy. Di jalanan dia melihat sebuah bis yang ada sekelompok anak muda di dalamnya. Seketika itu dia juga teringat cerita Jimmy beberapa saat lalu dan mengenali anak-anak muda itu. Slim marah kepada mereka karena tega meninggalkan Jimmy di tengah padang gurun. Bukannya minta maaf, mereka malah sengaja melindas motor kesayangan Slim sampai hancur berantakan. Di tengah perjalanan, Jimmy tak sengaja tertabrak mobil yang menyebabkan dia terpental masuk ke dalam gerbong kereta api lalu tidak sadarkan diri cuy. Keesokan harinya setelah bangun, ia kaget bukan main karena ada sekelompok manusia aneh di dekatnya. Ternyata kereta tersebut adalah kereta sirkus yang dimiliki oleh seorang pria jebol bernama Dr. Brick yang kemudian membuli Jimmy habis-habisan. Jimmy merasa jengkel kemudian melempar Dr. Brick sampai terpental dan tak sadarkan diri. Dia kemudian menyarankan sekelompok manusia aneh itu untuk pergi sejauh mungkin dari Dr. Brick dan hidup dengan bebas. Tak lama kemudian Jimmy masuk ke sebuah restoran berniat untuk mencari tumpangan. Namun dia dihadapkan dengan sekelompok warga yang sedang membuli seorang pria India bernama Puspop, di mana pria ini sedang makan di restoran tersebut.
Jimmy berteriak dan menyuruh orang-orang itu agar tidak membuli pria itu. Sheriff kemudian datang dan dia terkejut karena mengira Jimmy adalah pasien yang kabur dari karantina. Akhirnya semua orang di restoran tersebut menjadi panik dan kekacauan itu membuat restoran tak sengaja terbakar dengan sangat dahsyat cuy. Untungnya pria Hindia yang dibela oleh Jimmy tadi datang untuk menyelamatkannya sebelum restoran itu meledak cuy. Untuk membalas kebaikan Jimmy, dengan senang hati dia bersedia mengantarnya ke air terjun Niagara. Karena ketiduran pas nyetir, Puspop tak sengaja menabrak seekor sapi. Dia kemudian bersedih karena di agamanya sapi adalah hewan suci dan membunuh seekor sapi adalah dosa besar bagi mereka. Melihat Puspop yang patah semangat, Jimmy jadi nggak tega dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu ayah dan ibu Jimmy nggak sengaja bertemu dengan Dr. Frick. Mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama untuk menemukan Jimmy. Slim sekarang punya motor baru dan dia tidak sendirian. Kawan-kawan gengnya juga ikut untuk mencari kelompok sekte sesat yang menghancurkan motornya kemarin malam. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Puspop yang sedang termenung ngeliatin bangkai sapi yang telah ditabraknya. Slim kemudian berhenti berniat untuk beli es krim. Namun Puspop pasrah dan menyuruh dia beserta gengnya mengambil es krim sepuasnya. Ketika lagi pesta es krim, bis kelompok sekte sesat melewati mereka lalu dengan sengaja melindas semua motor milik Slim dan kawan-kawannya. Sementara itu Jimmy sudah sampai di kota terdekat. Dia berniat untuk menyewa sebuah taksi namun ongkosnya mahal banget dan dia nggak punya duit. Jimmy kemudian mengikuti kontes gulat di dalam sebuah bar dan dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Setelah keluar, dia dihadang kelompok sekte sesat yang kemudian membawanya ke gang sempit. Mereka berniat untuk membongkar bola plastik yang dipakai oleh Jimmy. Namun kelompok manusia aneh melihat hal itu dan kemudian datang untuk menyelamatkan Jimmy. Slim dan kawan-kawan menumpang di truk es krim milik Puspop. Mereka sempat bertemu Jimmy, kelompok manusia aneh, dan kelompok sekte sesat. Lalu seketika itu juga terjadi tawuran dengan tiga kelompok itu cuy. Jimmy menggunakan kesempatan ini untuk secepatnya pergi dengan menyewa taksi yang disetir oleh pria tua bernama Papi. Keesokan paginya Papi tak sadarkan diri dan mobilnya mengalami insiden yang membuat Jimmy harus terpental keluar. Jimmy tidak menyerah begitu saja dan dia kemudian mau menumpang naik ke sebuah pesawat yang akan take off. Slim tak sengaja menabrak mobil ibu Jimmy. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Wildfire, wanita idaman Slim, ternyata adalah ibu Jimmy cuy. Pesawat yang dinaikin Jimmy ternyata mengalami kerusakan dan dia nggak sengaja terjatuh di tengah sungai. Tapi dengan tekad yang kuat, dia berhasil sampai ke resepsi pernikahan Chloe. Dia kemudian mendekati Chloe dan membuka bola plastiknya. Jimmy lalu berkata kalau dia rela keluar dari balon plastik dan mati hanya untuk mencium Chloe. Dalam hati sebenarnya Chloe ini juga jatuh cinta kepada Jimmy sejak saat pertama kali mereka bertemu. Setelah mendapat ciuman dari Chloe, Jimmy jatuh pingsan. Ibunya menjadi histeris dan menangis di sampingnya. Tapi tiba-tiba Jimmy terbangun lagi dan dia tidak merasakan apapun setelah keluar dari galon plastik itu. Ibunya kemudian berkata jujur kalau selama ini dia berbohong dan sengaja mengurung Jimmy di dalam rumah karena dunia ini sangat kejam dan dia tidak mau terjadi apa-apa kepada anak kesayangannya cuy. Chloe memilih untuk menikahinya. Di saat resepsi, dia juga bertemu dengan orang-orang yang selama ini mewarnai petualangannya untuk menemui Chloe. Kelompok sekte sesat yang sekarang berganti aliran dan memilih untuk mengikuti agama Puspop. Dr. Frick kini menjadi bos yang baik untuk para manusia aneh. Sedangkan Slim sekarang menjadi teman baik dengan ayah dan ibu Jimmy dan film pun tamat cuy. Ending yang gak jelas banget cok. Jadi begitulah ending dari film Bubble Boy yang dirilis pada tahun 2001 cuy. Jadi pesan moral dari film ini ialah jadilah pria sejati dan beranilah mengambil keputusan meskipun resikonya sangat besar demi orang yang kamu cintai.
karena cinta sejati memang patut untuk diperjuangkan. Terima kasih telah menonton film ini sampai habis cuy. Sekian video dari Sarjana Pinto kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pinto. Akhir kata gue pamit, salam Pinto untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.